Kesimpulan struktur dan fungsi tumbuhan adalah bahwa tumbuhan terdiri dari beberapa organ utama yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji yang masing-masing memiliki struktur dan fungsi spesifik untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup tumbuhan. Setiap organ tersusun atas jaringan-jaringan seperti epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, dan flum yang bekerja sama menjalankan fungsi vital seperti penyerapan air dan mineral, fotosintesis, transportasi zat, penyimpanan makanan, serta reproduksi. Struktur tumbuhan yang pertama ada akar. Struktur akar sendiri ialah epidermis, bulu akar menyerap air, endodermis, stele, tempatnya jaringan vaskular. Fungsi dari akar sendiri adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan membantu perkembangan vegetatif. Yang kedua ada batang. Struktur batang sendiri adalah epidermis, pelindung, korteks tempat jaringan pelindung, silinder pusat, itu tempatnya xilem dan floem. Manfaat dari batang sendiri adalah mengangkut makanan dan tempat pertumbuhannya daun dan bunga. Kita lanjut ke yang ketiga, daun. Struktur daun memiliki epidermis dengan stomata, jaringan mesofil, dan pembuluh angkut. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis yang menghasilkan makanan dan pertukaran gas CO2 dan O2 dan transpirasi atau penguapan air. Yang keempat ada bunga. Nah, strukturnya itu organ reproduksi yang terdiri dari bagian-bagian seperti kelopak, mahkota, benang sari untuk organ jantan, dan untuk organ putihnya adalah putih. Nah, fungsinya reproduksi generatif, penarikan penyerbukan lewat bentuk dan warna. Nah, yang kelima ada buah dan biji. Fungsinya buah itu untuk melindungi biji dan membantu penyebarannya. Biji mengandung calon tumbuhan baru. Struktur dan fungsi sel hewan meliputi yang pertama itu adalah membran sel. Membran sel adalah lapisan semi-permeabel yang mengelilingi sel mengatur keluarnya masuknya zat. Yang kedua ada sitoplasma, bagian sel yang terbungkus membran plasma dan berisi organel. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus ini pusat kendali sel yang mengandung materi genetik atau DNA. Yang keempat ada mitokondria, yaitu mesin sel yang memecah makanan untuk menghasilkan energi. Yang kelima ada lisosom. Lisosom adalah kantong berisi enzim hidrolitik untuk mencerna sisa sel. Yang keenam ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran tempat sintesis protein dan lipid. Yang ketujuh ada ribosom. Ribosom adalah tempat sintesisnya protein. Yang kedelapan ada badan Golgi. Badan Golgi ini memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid. Terdapat beberapa jaringan pada sel hewan, yaitu yang pertama jaringan epitel. Jaringan epitel ini mempunyai struktur. Strukturnya adalah dari sel-sel yang rapat dan rapat berlapis, menutupi permukaan tubuh dan melapisi organ dalam serta rongga tubuh. Jenisnya termasuk epitel pipih, kubus, dan silindris. Fungsi jaringan epitel melindungi tubuh dari luka dan serangan mikroorganisme, membantu penyerapan zat dan sekresi pada kelenjar. 2. Jaringan ikat. Struktur terdiri dari sel-sel yang tersebar dalam matriks ekstraseluler yang mengandung serat kolagen, elastin, dan substansi dasar. Contohnya jaringan lemak, tulang, darah, dan kartilage. Fungsinya menyongkong, mengikat, dan melindungi organ serta sebagai penyimpanan cadangan energi dan pengangkut zat. 3. Jaringan otot. Jaringan otot. Struktur terdiri dari serat otot yang mampu berkontraksi, terdiri dari 3 jenis. Otot polos tidak sadar terdapat di organ dalam seperti lambung. Otot rangka sadar untuk gerak tubuh. Otot jantung hanya di jantung berkontraksi secara ritmis. Fungsinya menghasilkan gerak aktif tubuh dan organ. Jaringan saraf. Struktur dari jaringan saraf itu terdiri dari neuron atau sel saraf yang terdiri dari badan sel, dendrit, dan aksel. Fungsi dari jaringan saraf yaitu mengantarkan impuls listrik, mengirim rangsangan dari reseptor ke pusat saraf dan sebaliknya, serta mengorganisasikan kegiatan tubuh. Baiklah, kesimpulannya, setiap jaringan memiliki struktur yang disesuaikan dengan fungsinya dan bekerja sama untuk menjaga kestabilan serta keberlangsungan hidup hewan. Struktur jaringan ini memungkinkan hewan untuk bergerak, melindungi diri, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Struktur dan fungsi tumbuhan meliputi organ pokok seperti akar,
batang, serta daun. Sedangkan struktur dan fungsi hewan mencakup struktur sel hewan seperti membran sel, sitoplasma, nukleus, dan mitokondria, serta struktur jaringan hewan yang terdiri dari 4 jenis utama, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf.